Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aisyah akhirnya diperbolehkan pulang setelah hampir 1 minggu di rumah sakit. Dirinya yang memang aslinya pendiam semakin tak tersentuh. Kehilangan calon buah hati membuatnya mengutuk dirinya sendiri. Untung saja Umi dan Abi yang berada di sampingnya selalu menjadi sandarannya. Kadang kalau Aisyah sendiri dan melamun, tetesan air mata jatuh di pipinya dengan sendirinya. Di usia muda seperti ini, ia harus kehilangan anak dan suami. Begitu menyakitkan dan ia harus terima. Yusuf setiap hari selalu datang ke sini. Sayang, Aisyah sudah tak menganggapnya ada. Hatinya rasanya mati rasa untuk menerima perhatian Yusuf lagi, mengingat semua perlakuan Yusuf padanya. Aisyah sekarang dibantu Umi mengemasi baju untuk pulang. Umi prihatin melihat kondisi anaknya seperti tak ada gairah hidup. Sudah semua nak? Aisyah tersenyum kecil untuk menjawab. Umi menghela nafas. Aisyah bahkan jarang mengeluarkan suara bila tidak sangat dibutuhkan. Abi sudah menunggu di parkiran. Umi mengambil tas yang dibawa Aisyah. Biar Umi aja yang bawa, kamu belum boleh bawa berat-berat. Aisyah akan menyangga pelan-pelan jalannya, disuruh pakai kursi roda nggak mau. Ica sudah sembuh Umi. Umi berdecak sebal menanggapi putrinya. Kini mereka bertiga, Umi, Abi, dan Aisyah sudah di perjalanan pulang ke rumah Aisyah, rumah Abi Aisyah. Abi menatap sendu anaknya dari kaca dashboard. Aisyah menatap kosong luar jendela dengan tasbih digital di tangannya. Abi sangat bersyukur meskipun Aisyah diuji oleh Allah dengan cobaan yang berat. Aisyah tak melupakan siapa yang pemberi ujian. Umi yang tak suka dengan suasana canggung keluarganya. Ica mau mampir dulu beli makan, memulai obrolan. Aisyah menggeleng, atau mau gado-gado langganan kamu dulu? Enggak Umi, langsung pulang aja, Ica pengen istirahat. Mata Aisyah terhenti menatap seorang wanita berhijab yang menggendong bayi. Andai ia tak keguguran 9 bulan lagi, ia sudah menjadi ibu. Lagi selalu air mata tahu caranya keluar. Umi yang ikut melihat menghela nafas, menggenggam tangan Aisyah seolah menyalurkan kekuatan. Orang tua mana yang tega melihat anaknya dalam kondisi terpuruk seperti ini? Ikhlaskan nak, semua sudah ditakdirkan Allah. Allah punya rencana yang lebih indah setelah cobaan yang kita lalui. Aisyah semakin terisak-isak. Ia memegang dadanya yang sangat nyeri. Memang kehilangan yang menyakitkan adalah ditinggal orang yang disayangi. Aisyah sudah kehilangan bayinya dan ia juga meminta Yusuf untuk meninggalkan. Umi langsung membawa putrinya ke pelukannya. Anakmu sudah di surga sekarang dan dia pasti sedih lihat umahnya seperti ini. Aisyah menangis di pelukan Uminya. Andai Ica lebih memperhatikan diri Ica kalau Ica hamil, Ica akan lebih menjaganya. Ica gak mungkin teledor. Umi, Ica jahat ya Umi. Ica gak bisa menjaga amanah yang diberi Allah. Hati Umi ngilu mendengar keluhan Aisyah. Tidak sayang, tidak. Semua sudah takdir Allah. Kamu hebat, kamu anak Umi yang kuat. Abi yang melihat anaknya dan istrinya tak kuasa ikut meneteskan air mata yang segera ia hapus. Siang ini Yusuf terpaksa kembali bekerja karena paksaan Abi mertuanya. Meskipun Abi masih marah dengan Yusuf, tapi Abi tidak melarang Yusuf untuk berdekatan dengan Aisyah. Abi tentu paham mereka masih suami istri dan Yusuf bersyukur dengan itu. 1 minggu tak di kantor membuat banyak tugas yang belum ia selesaikan. Tapi kadang percuma ia di kantor kalau pikirannya selalu ada di rumah sakit. Aisyah yang belum memaafkannya bahkan tak mau menatapnya saat mereka berada di ruang yang sama. Bundanya yang sangat marah padanya karena hal itu. Sampai sekarang bundanya juga tak mau bercakap dengannya. Apalagi adiknya, Nisa yang sangat marah sampai menggampar kesal dengan kakaknya. Nisa sangat menyayangi kakak iparnya dan tentu dia tak terima Aisyah disakiti oleh kakaknya sendiri. Yusuf sangat sadar ia pantas mendapatkan itu semua. Namun sekarang Yusuf sendirian. Ia tak ada lagi tempat untuk bersandar dan bercerita selain Tuhannya.
Sekarang Yusuf duduk di kursi kebesarannya, menandatangani berkas-berkas itu. 1 jam lagi ia pulang. Yusuf tak pernah pulang ke rumah. Ia selalu tidur di kursi rumah sakit menemani Aisyah, walau Aisyah tak menganggapnya. Selesai semua, tak perlu menunggu 1 jam. Yusuf bergegas kembali ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Yusuf berjalan ke lorong menuju tempat Aisyah. Ia membuka pintu dan betapa terkejutnya ia tak ada Aisyah di sana. Ruangan itu kosong. Dengan tergesa dan panik, Yusuf keluar dari sana. "Sus, pasien di ruang anggrek kemana? Sekarang dia di mana?" Yusuf menanyakan pada suster yang lewat. Suster itu berpikir sejenak, lalu mengecek pada buku besar yang di bawahnya. "Pasien atas nama Nona Aisyah ya Pak? Beliau sudah diperbolehkan pulang tadi pagi." Setelah itu, suster melanjutkan langkahnya. Tinggallah Yusuf yang kalut meraup pelan wajahnya. Lalu ia mendudukkan tubuhnya di lantai putih dengan bahu yang bersandar di tembok. Aisyah tak main-main meminta berpisah dengannya. Aisyah benar-benar ingin bercerai dengan Yusuf. Yusuf kira Aisyah akan memberinya kesempatan walau ia diabaikan. "Jangan pergi sayang, jangan pergi. Kamu gak bisa tinggalin aku seperti ini." Yusuf sudah seperti orang bodoh, menangis di tempat umum seperti ini. Ia tidak memperdulikan apapun. Ia sungguh ketakutan ditinggal Aisyah pergi. Yusuf bangkit. Ia akan mencari Aisyah di rumah orang tuanya. Ia yakin Aisyah ada di sana. Langkahnya terhenti mendengar dari ponsel. "Ya, halo? Kenapa lagi?" "Ya, saya ke sana sekarang." Yusuf memutuskan sepihak. Sial, lagi-lagi Bianca berbuat ulah. Lagi, Yusuf harus menghadapi Bianca yang melakukan percobaan bunuh diri. Ya, tadi telepon yang ia angkat adalah dari dokter Bianca. Yusuf sudah lelah dan muak sama Bianca setelah ia tahu kalau Bianca yang mendorong Aisyah dan mengakibatkan calon anaknya meninggal. Yusuf sudah tak mengurusi dan bertemu dengan Bianca. Ia sudah amat kecewa dengan dirinya sendiri dan Bianca. Bianca mengambil kesempatan dalam kesempitan pada sifat baiknya, dan Yusuf mengakui kalau dirinya memang sangat bodoh. Dan sekarang ia melihat Bianca yang mencoba merebut gunting yang dipegang oleh suster itu. Lagi seperti waktu itu, Yusuf melangkah ke arah Bianca. Ia langsung merebut gunting dari suster dan membanting dengan keras gunting itu ke lantai. Sontak semua orang di sana terkejut ketakutan melihat ke arah Yusuf yang sudah dengan mata merah dan raut keras marah. Bianca tersentak. Ia tak pernah melihat wajah Yusuf yang menakutkan ini. "Bisa tinggalkan kami berdua," tandas Yusuf dengan suara tegasnya yang sangat dingin. Semua orang yang di sana perlahan melenggang pergi meninggalkan Yusuf dan Bianca. Yusuf menatap tajam Bianca. "Belum puas kamu bikin keluarga saya hancur?" Bianca menegang mendengar Yusuf berucap formal padanya. Dengan tergagap Bianca, Kamu ngomong apa, Ril? Mau sampai kapan kamu bersikap seperti ini, Bian?" Aku nggak ngerti, Ril. Kamu ngomong apa sih? Sekarang saya tidak akan berurusan dengan kamu lagi. Saya tidak akan peduli kondisi kamu seperti apa. Mau kamu bunuh diri lagi setelah ini, saya tidak peduli. Terserah, itu hidup kamu. Saya capek kebaikan saya disalahgunakan. Itu kalimat terpanjang Yusuf yang pernah didengar Bianca. Namun kata-kata itu terasa menakutkan di mata Bianca. "Ril, aku benar-benar gak paham apa yang kamu omongin. Kita sedang punya masalah apa? Atau aku salah apa?" "Stop pretending not to know. Saya sudah tahu kelakuan busukmu. Kurang baik apa aku sama kamu, Bian? Aku kembali menganggapmu teman. Aku merawat dan menjagamu. Bahkan aku melupakan istriku di rumah, dan kamu masih dengan tega menghancurkan hati dan fisik istriku." Bahkan Yusuf ikut andil juga di dalamnya. Hilang sudah kendalian Yusuf untuk tetap kuat di hadapan Bianca. Yusuf marah. Ia marah sama dirinya sendiri. Ia bodoh karena simpatinya sendiri. Dan sekarang ia dihancurkan oleh orang yang ia percaya.
Bianca menggeram pelan, ia tak terima. Selama ini hanya dianggap teman. Bianca menggertakkan giginya kesal. Oh, jadi karena itu Yusuf marah besar dengannya. Karena istri kecilnya itu. Memang apa yang terjadi dengan Aisyah? Ia hanya mendorongnya pelan. Lagian yang ia ucapkan tempo hari itu memang benar. Dasar katanya perempuan baik-baik, tapi dia suka ngadu. Real, listen to me. Kamu gak bisa menjudge aku dengan menjudge dan kembali membenciku. Istri kamu pasti bicara enggak tentang aku kan? Kamu juga harus dengerin dari sudut pandang aku dong. Yusuf rasanya ingin berdecih. Bisa-bisanya ia tahu sekarang sifat ular Bianca, dan dengan sangat-sangat bodohnya ia terperangkap sendiri. Are you human? Yusuf menatap dengan pandangan menusuk pada Bianca. Bahkan aku menonton dan mendengar kelakuan kejimu pada istriku. Raut muka Bianca menjadi gelagapan dan sorot ketakutan. Meskipun yang ia ucapkan memang fakta, tapi melihat Yusuf yang semenakutkan ini, ia jadi gemetaran sendiri. Karena ketidaksukaanmu sama Aisyah yang gak masuk akal itu, istriku keguguran. Aku kehilangan calon bayiku, Bian. Tanpa disadarinya cairan bening jatuh di pipinya. Sebenarnya Yusuf tak ingin kelihatan lemah di hadapan Bianca, namun tak bisa. Nalurinya yang melakukan itu. Bianca yang melihat Yusuf begitu terpukul dan terpuruk, hatinya ikut merasakan nyeri. Orang yang begitu ia cintai menangisi wanita lain di depannya. Istrimu keguguran? Bianca tak tahu sama sekali kalau Aisyah sedang mengandung. Sungguh ia sama sekali tidak bahagia mendengar kabar ini. Yusuf tak menjawab pertanyaan Bianca. Berhenti, Bian. Berhenti pura-pura masih sakit. Aku tahu kamu sudah benar-benar sembuh. Aku juga tahu kalau kamu menyakiti diri sendiri untuk mendapatkan perhatianku. Berhenti melakukan itu semua. Yusuf tahu semua. Meskipun selama 1 minggu ia tidak berhadapan langsung dengan Bianca, tapi ia menyuruh orang suruhannya untuk mengawasi Bianca. Bibir Bianca keluh, semua yang dikatakan Yusuf benar. Bianca sudah pulih, kakinya kembali bisa berjalan. Ia sengaja melakukan itu semua agar Yusuf selalu di sampingnya. Apa sedikit saja, sedikit Drill, di hati kamu tak ada aku di dalamnya? Yusuf menggelang. Dari awal aku nerima kamu lagi di hidupku, kamu hanya sebatas teman. Aku melakukan itu semua karena simpatiku sebagai teman. Tapi kamu semakin gelunjak. Kamu sangat tidak tahu diri, Bian. Sangat menyakitkan. Semua kata yang dilontarkan Yusuf padanya menusuk di hati Bianca. I beg you, let me live. Bianca menggeleng kepala dengan tegas. Jika Yusuf meminta pergi dari hidupnya, untuk apa ia hidup? Bianca sudah ditinggal sendiri dan dari dunia ini. Hanya Yusuf harapannya untuk hidup. No. What I'm living for if you ask me to go. Yusuf menarik nafas lelah. Terserah itu hakmu. I don't care that anymore. Tapi ingat, jika kamu kembali mengusikku dan istriku, aku gak segan-segan untuk melaporkanmu ke penjara atas kasus pembunuhan. Setelah itu Yusuf melenggang pergi, meninggalkan Bianca yang berteriak tak terima. Saat dunia tak lagi berpihak padamu, apa yang harus kamu lakukan? Mengeluh dan bercerita pada manusia, bagiku itu percuma. Tidak mengubah apapun. Itu yang sedang kurasakan sekarang. Aku tahu kesalahan apa yang telah kuperbuat di masa lalu, hingga semesta memberiku cobaan yang terasa berat untukku. Aku tahu setiap manusia pasti diuji sesuai dengan kemampuannya. Tapi ini sulit, ini berat untukku. Bayiku yang bahkan aku belum tahu kalau dia sudah singgah di perutku, harus kembali diambil. Aku tidak pernah meminta, tapi aku sungguh tak menolak itu. Harusnya aku merasa kalau ada yang beda pada tubuhku. Tapi aku selalu mengabaikannya. Aku selalu menganggap kalau itu biasa saja. Hingga terjadilah niat baikku menjenguk teman suamiku, malah dia yang menyelakahiku. Aku pulang bukan ke rumah tempat biasa aku tinggal.
Aku meminta Umi dan Abi membawaku pulang ke rumah beliau. Aku masih tak sanggup kembali ke sana. Bayang-bayang Mas Yusuf tak pernah di sampingku membuat mataku selalu berair. Biarlah sekarang Mas Yusuf tak tahu keberadaanku. Sehabis sholat berjamaah tadi di rumah, aku kembali ke kamar. Tanganku tak henti-hentinya memegang tasbih dan berzikir kepada Allah. Dengan itu, aku bisa sedikit melupakan cobaan yang sekarang aku alami. Harusnya aku bersyukur ketika diberi ujian, bukannya mengeluh, dan aku masih mencobanya. Semakin dewasa usia yang kita lakuin, maka semakin berat cobaan yang kita hadapi. Memang benar, Allah menghadirkan banyak orang, tak semuanya sesuai rencana. Ada beberapa yang memang untuk menguatkan dan ada juga yang datang untuk menguji. Sepertinya niat awalku yang hanya menjenguk dia, malah kenyataan pahit yang mendatangiku. Bunyi pintu terketuk dan setelahnya Umi masuk ke kamarku. Wajah Umi terlihat sangat khawatir. Ada apa Umi? Nak, Ica, itu aku mengerjap. Umi bilang apa? Kenapa Umi? Nak Yusuf, dia ada di sini sekarang. Mataku membulat dengan dada berdebar. Kenapa aku sangat bodoh? Dia jelas-jelas tahu kemana aku sekarang. Ica ndak mau ketemu nemuin Mas Yusuf Umi, lirikku. Cak, aku menggeleng. Tolong Umi, bilang sama dia Ica nggak mau kita ketemu. Umi menghela nafas. Lalu beliau keluar dari kamar. Aku masih belum siap bertemu Mas Yusuf. Melihatnya aku merasa semakin kesakitan. Dan juga yang orang tuaku tahu, aku hanya sedang marahan sama Mas Yusuf. Aku belum mengatakan kalau aku meminta pisah. Aku tahu mau kedua orang tuaku semakin sedih. Aku tak mau kedua orang tuaku semakin sedih melihat anaknya seperti ini. Biarlah hanya aku yang menanggung ini semua. Tidak, aku tidak sendirian. Aku selalu percaya saat aku kesakitan. Allah always with me. Bersambung.